Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Maryani SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas 1.1.A.8 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak bergantung pada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan sejatinya pendidikan sebagai tuntunan, di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya selalu menganggap semua pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih berfokus pada pencapaian perkembangan tema atau materi. Saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan kemampuan murid satu dengan yang lainnya. Sehingga nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai perkembangan dengan baik atau berkembang sesuai harapan. Pembelajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami pembelajaran bukan hanya transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya seharusnya memperhatikan semua aspek pembelajaran, aspek kognitif, aspek afektif, psikomotor, sosial, dan budaya, serta memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, memilih kegiatan yang mereka sukai.
Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Strategi yang akan saya terapkan di sekolah saya akan mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, serta mengutamakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam belajar, dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevansi dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Amati kelemahan dan kekuatan, dan memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Eka Maryani SPD dari TK Abas 136 Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.